Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skaningrum Afifa dengan NIM 17124250093 dari mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai komponen dan jenis-jenis strategi dalam manajemen strategis, serta penerapannya pada kasus Starbucks. Video ini disusun sebagai salah satu pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Munawaro MSI. Mari kita mulai pembahasannya. Bayangin kamu lagi duduk di sebuah coffee shop yang cozy banget. Kopinya enak, tempatnya rame, tapi pelayanannya tetap cepat dan rapi. Pernah kepikiran nggak gimana caranya semua itu bisa berjalan dengan lancar? Mulai dari stok kopi, pembagian kerja, sampai strategi biar pelanggan terus datang. Semua itu nggak terjadi begitu aja. Ada proses pencatatan dan pengaturan yang matang di baliknya. Inilah yang disebut manajemen strategis perusahaan. Yuk cari tahu lebih dalam tentang manajemen strategi perusahaan. Manajemen adalah proses mengatur dan mengelola kegiatan supaya tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Menurut David and David 2016, manajemen strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Dalam manajemen strategis, ada beberapa jenis strategi yang bisa digunakan perusahaan. Setiap jenis punya peran masing-masing buat bantu perusahaan tetap berkembang dan bersaing. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, strategi korporasi. Strategi ini berfokus pada arah besar perusahaan secara keseluruhan. Misalnya mau memperluas bisnis, nambah produk baru, atau buka cabang di tempat lain. Yang kedua, strategi bisnis. Kalau yang ini fokusnya ke bagaimana perusahaan bersaing di pasar. Misalnya, coffee shop kamu pengen punya ciri khas biar nggak kalah sama pesaing. Bisa aja dengan harga yang lebih terjangkau, rasa kopi yang beda dari yang lain, atau pelayanan yang lebih cepat. Dan terakhir, ada strategi fungsional. Strategi ini ditetapkan di setiap bagian dalam perusahaan, kayak pemasaran, keuangan, SDM, atau produksi. Misalnya, bagian pemasaran fokus bikin promosi digital, sedangkan bagian SDM ngadain pelatihan barista, dan bagian keuangan cari cara biar biaya operasional tetap efisien. Sekarang kita lihat contoh nyata penerapan manajemen strategis di Starbucks. Starbucks punya strategi korporat yang kuat, yaitu ekspansi global dan inovasi produk. Mereka nggak cuma jual kopi, tapi juga pengalaman nongkrong yang nyaman. Di level bisnis, mereka fokus pada customer experience, mulai dari desain tempat, pelayanan cepat, sampai kualitas kopi yang konsisten. Untuk strategi fungsional, bagian marketingnya aktif banget bikin promosi musiman, kayak pumpkin spice latte yang jadi tren tahunan. Bagian SDM-nya juga punya program pelatihan barista biar pelayanan selalu ramah dan profesional. Lalu, di level operasional, Starbucks menjaga standar kebersihan, kecepatan penyajian, dan kenyamanan tempat di semua cabangnya. Makanya, walaupun rame, pelayanan mereka tetap cepat dan rapi. Nah, teman-teman, dalam penerapan manajemen terdapat 5 komponen utama yang saling berkaitan dan menentukan arah keberhasilan perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Starbucks mempertahankan posisinya sebagai salah satu jaringan kopi terbesar di dunia. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang komponen manajemen strategis. Jadi secara umum ada 5 komponen utama yang penting banget dalam proses penyusunan dan pelaksanaan strategi di sebuah perusahaan. Nah, biar lebih gampang dipahami, aku bakal jelasin dan ngaitin sama contoh nyata dari Starbucks. Yang pertama, penetapan visi, misi, dan nilai inti. Visi itu kayak arah dan cita-cita masa depan perusahaan. Misi menjelaskan tujuan utama dan cara untuk mencapai visi itu. Sementara nilai inti jadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan perusahaan. Starbucks sendiri punya visi untuk menjadi penyedia kopi terbaik di dunia, dengan misi menciptakan pengalaman unik di setiap cangkir kopi. Nilai seperti kualitas dan tanggung jawab sosial jadi dasar kuat buat semua cabangnya di seluruh dunia.
Kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Tahap ini penting banget buat tahu kondisi perusahaan secara menyeluruh. Kalau dari sisi internal, Starbucks punya kekuatan di kualitas produk dan reputasi global. Tapi dari sisi eksternal, mereka punya kekuatan tantangan seperti persaingan ketat sama coffee shop lokal dan perubahan tren konsumen yang cepat banget. Ketiga, perumusan strategi. Di tahap ini, perusahaan mulai nentuin langkah-langkah buat pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang. Starbucks fokus di strategi diferensiasi, jadi mereka bikin hal-hal yang bikin pelanggan ngerasa beda, kayak cita rasa kopi yang khas, suasana toko yang nyaman, dan pelayanan yang cepat serta ramah. Lanjut, yang keempat, implementasi strategi. Tahap ini tuh soal gimana strategi dijalankan lewat kebijakan, program, dan sumber daya yang ada. Starbucks contohnya, mereka punya pelatihan khusus buat barista, standarisasi rasa di setiap cabang, dan desain toko yang seragam, biar pelanggan dapat pengalaman yang konsisten dimanapun mereka beli kopi. Dan terakhir, evaluasi dan pengendalian strategi. Tahap ini buat ngelihat apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau belum. Starbucks rutin banget ngeevaluasi hasil penjualan dan tren pasar. Terus mereka menyesuaikan strategi, misalnya dengan nambah produk berbasis nabati atau ngurangin penggunaan bahan plastik biar ramah lingkungan. Dari kelima komponen ini, kita bisa lihat kalau kesuksesan Starbucks bukan cuma karena kopinya enak, tapi karena proses manajemen strategisnya yang terencana dan berkelanjutan. Setelah memahami jenis strategi berdasarkan tingkat organisasi, kita bisa lanjut ke pembagian berikutnya, yaitu jenis yang dilihat dari arah pengambilan keputusan dan pendekatan prosesnya. Bagian ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan menentukan langkah strategisnya sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, strategi pertumbuhan yang fokus pada ekspansi dan pengembangan usaha, misalnya melalui pembukaan cabang baru, inovasi produk, atau masuk ke dalam pasar internasional. Yang kedua, strategi stabilitas digunakan saat perusahaan ingin mempertahankan posisi yang sudah kuat sambil menjaga efisiensi dan profitabilitas. Yang ketiga, strategi recruitment ditetapkan ketika perusahaan harus menekan biaya atau mengurangi skala usaha agar tetap bertahan. Yang keempat, strategi integrasi. Perusahaan berusaha mengontrol lebih banyak rantai produksinya, baik pemasok maupun distribusi. Kelima, ada strategi diversifikasi, menambah lini produk baru untuk memperluas pasar. Untuk strategi manajemen berdasarkan pendekatan atau model proses dibagi menjadi 5. Yang pertama, proses terencana dan rasional, dari menentukan tujuan sampai mengambil keputusan. Starbucks punya rencana global yang jelas seperti target pengurangan emisi karbon dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang kedua, strategi adaptif, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan tren. Contohnya, Starbucks menghadirkan menu plant-based karena tren gaya kehidupan sehat dan ramah lingkungan. Yang ketiga, strategi interpretatif, berfokus pada penerapan visi dan misi perusahaan. Contohnya, Starbucks selalu mempunyai visi dan misi setiap kebijakan dan layanannya. Yang keempat, strategi ekspresif dan transcender. Tahap lanjutan di mana perusahaan bukan hanya beradaptasi, tapi juga sebagai pelopor. Starbucks sudah sampai tahap ini karena mampu menghubungkan nilai sosial, keberlanjutan, dan inovasi produk dalam satu sistem yang selaras. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi. Setiap perusahaan punya sistem kerja berbeda. Starbucks menggunakan struktur yang fleksibel sehingga setiap cabang bisa menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar lokal. Yang kedua adalah gaya manajerial. Kepemimpinan Starbucks bersifat terbuka dan kolaboratif. Hal ini membuat karyawan lebih termotivasi dan berkomitmen dalam menjalankan strategi perusahaan. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Perubahan ekonomi, teknologi, dan tren sosial membuat Starbucks terus beradaptasi. Contohnya dengan mengembangkan aplikasi Starbucks Rewards. Yang keempat, proses produksi. Proses produksi Starbucks tergolong kompleks karena harus menjaga konsistensi rasa di seluruh dunia. Namun, hal ini menjadi bagian penting dari strategi mereka dalam menjaga kualitas.
Yang kelima, ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Starbucks adalah tantangan seperti kenaikan harga bahan baku dan persaingan dengan coffee shop lokal. Untuk mengatasinya, mereka menambahkan variasi baru dan menyesuaikan produk dengan selera pelanggan di dunia. Kesimpulan materi ini adalah manajemen strategi berperan penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Melalui proses penyusunan, penerapan, dan evaluasi yang tetap, perusahaan bisa tetap unggul di tengah persaingan. Kasus Starbucks menunjukkan bagaimana strategi yang terencana dan adaptif dapat menjaga posisi perusahaan secara berkelanjutan.